Cerita dimulai dari Boruto sudah mendapatkan suatu kekuatan yang besar dan begitu juga informasi penting dari Otsutsuki yang berada di pihaknya. Ada hal yang mengejutkan, kali ini Boruto jauh lebih santai. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi kepada rekannya yang ada di dunia luar. Tapi dia tidak bereaksi dan bertingkah agresif untuk melindungi semuanya. Melihat perubahan Boruto, Otsutsuki langsung berkata, "Kau pintar juga. Padahal kau orang yang akan langsung pergi dari sini setelah melihat semua rekanmu dalam bahaya. Apa kau sudah menyadari potensi kekuatanmu yang sekarang? Cukup menarik kan?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Setelah lahar api itu muncul dan bisa dihentikan, kini kembali lubang aneh yang keluar dari daratan dan menyerap semua orang di sana. Aku juga tidak tahu mengapa aku bisa sesantai ini. Aku tidak bisa menjawabnya." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Kebijaksanaanku akan turun kepadamu secara tidak langsung akibat buah cakraku kuberikan untukmu Boruto. Setidaknya kau akan keluar dari sini sebagai orang yang berbeda. Kalau begitu, sudah saatnya kau menghancurkanku, aku akan menjadi jembatan untuk penyambung mereka yang akan menuntunmu selanjutnya." Boruto yang mendengar itu kaget, sebab dia diberi perintah oleh Otsutsuki itu untuk menghabisinya. Bahkan Boruto berkata, "Ada apa denganmu? Kali ini kau benar-benar ingin hancur dengan tanganku, dan lagi, kau masih belum menjelaskan apa maksud dari penyambung orang setelahmu yang menuntunku." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba kedua tangannya keluar elemen petir. Ternyata Otsutsuki itu yang mengendalikan tubuh Boruto untuk menghancurkannya, tapi Otsutsuki itu berkata untuk yang terakhir kalinya, "Tidak ada gunanya, aku tidak bisa membantumu di sana setelah ini. Kekuatan raga dan tubuhku tidak sekuat seperti di masa lalu, tapi ini adalah kata terakhirku yang harus kau tahu." Boruto yang mendengar itu langsung mencoba menghilangkan elemen petir yang ada di tangannya, tapi jutsu itu juga tidak berhenti. Saat itu Boruto berkata, "Apa kau ingin aku menembusmu dengan petir ini? Kau benar-benar makhluk aneh. Aku tidak bisa menahannya, rasanya tanganku ingin segera menujumu. Jika tidak aku tahan, kau sedang dalam bahaya, jadi pergilah." Otsutsuki itu langsung membalas, "Otsutsuki, hanya itu yang kau tahu sebagai ancaman dari dunia, tapi kini aku harus jujur. Di atas Otsutsuki, masih ada klan lain yang hidup di alam yang berbeda. Mungkin saat ini hanya kami yang mengusik kehidupan di bumi, tapi mereka akan juga melakukan hal yang sama. Dan aku menyadari temanmu yang berada di tempat lain sedang berpapasan dengannya." Boruto yang mendengar itu kebingungan dan berkata, "Apa katamu? Masih ada selain Otsutsuki? Tapi tunggu, apa jangan-jangan yang kau bicarakan adalah orang yang ditemui oleh Paman Sai dan yang lainnya?" Otsutsuki itu membalas, "Ya kau benar, jadi kau menyadarinya juga. Sayang sekali rekanmu langsung menemuinya dan dialah yang membuat pusaran hitam itu. Singkatnya, Otsutsuki yang ada di sana akan saling bentrok dengannya dan kalian umat manusia yang akan menjadi korban." Boruto yang mendengar itu benar-benar syok saat mendengarkan informasi yang baru saja ia dengar. Ternyata Konoha kembali kedatangan tamu baru, tapi kini bukan dari kalangan Otsutsuki, melainkan makhluk serupa dan sama bahayanya. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, Sai dan yang lainnya menjadi orang pertama yang harus berpapasan dengan makhluk yang Boruto bicarakan dengan Otsutsuki itu. Tapi tidak lama kemudian, Boruto kembali berkata, "Sialan, kalau begini, aku akan membawa semua kembali ke dimensiku dan membiarkan mereka berdua bertarung dan saling menghancurkan." Otsutsuki itu membalas, "Itu juga tidak akan berguna. Mereka bisa dengan mudah masuk ke dimensimu dari orang-orang yang sebelumnya sudah dia serap akibat pusaran hitam itu. Dia melakukannya untuk mendeteksi aliran cakra orang-orang yang selalu terhubung dan tempat mereka berpijak sebelumnya, yaitu dimensimu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi maksudmu tidak ada pilihan lain selain saling menghancurkan? Apa benar begitu?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Kau kali ini tidak salah dalam membaca pikiranku dan itu benar. Kau akan bertarung kembali, tapi kali ini berbeda. Bertempur dari tiga sisi berlawanan, itu yang akan kau alami sebentar lagi." Kembali di sisi lain, Sai dan Shisui sedang berbicara dengan orang aneh yang mereka temui dan mereka masih belum tahu seberapa berbahayanya makhluk yang ada di depan mereka. Saat itu Shisui berkata di samping Sai, "Berhati-hatilah, dia memiliki mata yang cukup berbahaya. Walaupun aku sudah buta akibat Izanagi, aku bisa merasakan cakra itu dengan jelas." Sai yang mendengar itu membalas,
Ya aku tahu, aku akan mencoba memaksa mencari tahu asal-usul dari mana dia. Tidak lama kemudian, Sai perlahan melangkah, mendekati orang itu dan berkata, "Maaf menyerangmu sebelumnya, sepertinya aku tidak sopan melakukan itu kepada orang yang pertama kali aku lihat. Tapi kau tahu sendiri, tempat ini adalah area pertempuran. Kalau begitu, apa aku boleh mengenalmu?" Sosok aneh itu langsung membalas, "Aku sudah berhasil menangkap beberapa dari kalian, cukup menarik. Ternyata planet ini sedang dalam pemusnahan ya?" Sai dan yang lainnya kebingungan mendengar ucapan sosok aneh itu, tapi dari belakang Mitsuki ingin melaporkan kepada Sai kalau ular yang dia berikan kepada Shikamaru sudah menghilang, yang mengartikan di sana terjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi Mitsuki tidak mau mengganggu situasi saat ini. Bahkan Shinki di samping Mitsuki berkata, "Kau dan aku bisa merasakan seberapa besar cakra orang yang ada di depan kita. Jika dia menyerang, aku akan menggunakan bunshin pasir besiku dan bersembunyi di bawah tanah untuk melakukan jutsu penyegel. Kau lakukan pengalihan agar dia tidak menyadariku?" Mitsuki yang mendengar itu membalas, "Aku rasa kau juga menyadari ada huru-hara yang terjadi di sana. Entah mengapa aku mulai punya firasat buruk." Shinki yang mendengar itu membalas, "Kita semua juga sedang dalam bahaya. Jangan pedulikan apapun kecuali di sini. Kita harus bersiap dan berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang merepotkan di sini. Apalagi aku juga memiliki firasat yang sangat tinggi, kalau orang ini akan berbuat kerusakan yang sama. Tapi itu hanya firasat." Setelah hal tersebut, Sai berkata kepada orang yang ada di depannya, "Sepertinya, kau mengetahui apa yang tidak kami ketahui di sini. Apa yang kau cari?" Sosok aneh itu langsung menjawab, "Sepertinya urusanku di sini akan aku tunda. Baiklah, aku rasa sudah cukup aku mengambil beberapa orang dari kalian untuk mendapatkan informasi. Maaf mengganggu waktumu, aku akan pergi." Setelah makhluk itu berkata demikian, dia perlahan berjalan meninggalkan mereka semua. Sai yang menyaksikan itu langsung menggunakan jutsu ular Choju Giganya dan langsung mengikat kedua kaki orang itu, dan kemudian Sai berkata, "Maaf Tuan, bukannya aku bermaksud untuk menahan kebebasanmu, tapi kau tidak menjawab satupun dari pertanyaan kami." Sosok aneh itu membalas, "Akan jadi lebih baik untuk takdirmu jika kau melepaskan ini secara perlahan daripada aku yang melepaskannya sendiri." Shisui yang mendengar itu langsung menyuruh Sai untuk melepaskan jutsunya segera. Mendengar itu Sai kebingungan dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Jika aku tidak menahannya dia akan pergi, aku yakin dia orang yang berbahaya." "Tidak akan mungkin kita melepaskannya." Shisui yang mendengar itu membalas, "Ikuti saja kata-kataku. Ini adalah permainan kata, dia bukan hanya menggertak. Jika kita tidak ingin kekacauan di sini, ikuti saja perintahku, aku akan mengambil alih mulai dari sekarang." Sai yang mendengar itu langsung menonaktifkan jutsunya, dan sosok aneh itu membalas, "Kau mengambil keputusan yang cerdas, walaupun itu mengganggu, aku akan memaafkanmu karena kau tahu kesalahanmu secara langsung." Setelah dia berkata demikian, dia kembali berjalan, tapi Shisui sudah muncul di depannya dan berkata, "Apa kau Otsutsuki? Maaf menghadang jalanmu. Sepertinya kau tidak lain adalah makhluk yang bukan berasal dari planet ini." Sai yang mendengar itu langsung terkejut saat Shisui berkata demikian. Dia tidak percaya kalau Shisui langsung menyimpulkan orang yang ada di depannya adalah bagian dari Otsutsuki. Mendengar ucapan itu, orang aneh itu menjawab, "Kali ini kau yang ingin menutup jalanku. Aku tidak suka berbicara dengan makhluk seperti kalian. Bisa bergeser sedikit? Aku tidak mau mengganggu." Shisui yang mendengar itu langsung menggunakan Susanoo miliknya dan langsung menggenggam orang itu dengan keras sambil berkata, "Kata-katamu cukup halus juga, tapi tentu saja aku tidak akan membiarkanmu keluar dari area ini." Orang misterius yang mendengar itu langsung memandang Shisui dengan wajah dinginnya, dan tiba-tiba tubuh Shisui mematung dan membeku dan Susanoo miliknya langsung menghilang. Saat itu orang misterius tersebut kembali berjalan sambil melewati Shisui yang tidak bisa bergerak, tapi yang anehnya dia hanya berjalan santai melewati Shisui dan tidak melakukan hal yang buruk kepadanya. Bahkan Mitsuki yang ingin segera bergerak, terpaksa menahan dirinya agar tidak terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Saat itu Sai juga kebingungan harus bereaksi seperti apa melihat ini, tapi Shinki dengan sigap langsung menarik Shisui dengan tangan pasir besi miliknya dan membawanya ke tempat mereka, dan beberapa waktu kemudian, tubuh Shisui akhirnya normal kembali. Saat itu Sai berkata,
Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Apa kau baik-baik saja? Apa dia yang melakukan itu padamu? Shisui yang mendengar itu membalas. Mengerikan? Aku tidak pernah takut seperti ini. Sekujur tubuhku membeku walaupun aku tidak bisa melihatnya, seolah-olah kekuatanku tertutup oleh sesuatu. Shinki yang mendengar itu berkata, jadi bagaimana? Dia sudah berjalan meninggalkan kita? Walaupun aku masih bisa menangkapnya jika itu rencana kita? Sai yang mendengar itu membalas, ini cukup keberuntungan buat semuanya, dia tidak melukai kita, dia tentu saja bisa dengan mudah melakukannya. Tapi ini saatnya kita melihat dan mencari tahu sosok itu. Kita tidak akan melepaskannya. Aku tahu dia orang yang sangat berbahaya. Setelah Sai berkata demikian, dia menggunakan jutsu Chojugiganya, dia mengeluarkan banyak tikus pengintai untuk mencari jejak sosok aneh yang sangat berbahaya itu, dan ditambah Mitsuki dengan ularnya. Saat itu Shisui berkata, tunggu dulu, mengapa aku merasakan cakra dari para shinobi Konoha yang ada di belakang kita perlahan berkurang? Apa sesuatu sedang terjadi di sana? Mitsuki yang mendengar itu berkata, akhirnya kau menyadari itu juga? Ular kecil yang aku berikan kepada Paman Shikamaru juga menghilang darinya. Apa aku boleh ke sana untuk mengecek apa yang terjadi? Sai yang mendengar itu menjawab, tidak perlu, kerjasama yang terbaik adalah membereskan tugas kita masing-masing di sini. Apapun yang terjadi kepada mereka, itu sudah bagian dari resiko, jadi jangan alihkan perhatianmu pada apapun. Mengerti? Shinki yang mendengar itu langsung membalas, sepertinya salah satu dari kita harus kembali. Walaupun yang kau katakan benar, aku bisa merasakan ada goncangan tidak normal di tempat mereka. Sesuatu yang buruk sudah terjadi. Jadi, aku akan pergi sebentar untuk mengecek mereka. Setelah Shinki berkata demikian, sosok aneh yang sudah meninggalkan mereka sebelumnya tiba-tiba muncul dari belakang Shinki dan berkata, maaf, sepertinya aku ketinggalan sesuatu, aku baru saja mendapatkan informasi tentang planet ini, dia bernama Boruto Otsutsuki. Sepertinya dia menjadi orang terkuat di antara kalian, ngomong-ngomong dia ada di mana ya? Shinki yang melihat sosok aneh itu muncul tanpa dia sadari, dia langsung terdiam dan sekujur tubuhnya gemetar. Tapi Mitsuki yang melihat ancaman serius muncul di depannya, dia tidak bisa menahan dirinya. Dia langsung masuk ke dalam Sage Mode dan membuat Kage Bunshin dan menyerang sosok aneh tersebut. Tapi saat menyerang, Bunshin Mitsuki berubah menjadi cair yang membuat semua orang di sana terkejut. Shisui yang menyaksikan itu langsung menggunakan Jutsu Katon, dan membawa Mitsuki dan Shinki menjauh dari orang itu. Melihat jutsu api mengarah ke dirinya, sosok itu langsung membuat api itu berpindah arah dan membakar Sai secara tiba-tiba. Menyaksikan Sai dalam bahaya, Shisui langsung menonaktifkan jutsunya sehingga Sai tidak terbakar. Saat itu orang misterius itu membalas, aku tidak menyerang kalian seperti tadi, tapi maaf jika aku sedikit melawan, aku rasa itu normal. Shisui yang mendengar itu berkata kepada semuanya, ini berbahaya, kita harus memanggil bala bantuan, kita tidak bisa menahan dari mencari informasi darinya dengan mudah. Mitsuki, apa kau bisa menggunakan lagi ular kecilmu untuk memberi pesan? Mitsuki yang mendengar itu membalas, baiklah, aku akan memberi pesan kepada Nana Daime langsung. Setelah Mitsuki berkata demikian, dia mengeluarkan ular kecil dari jubahnya, tapi saat itu, muncul orang aneh dari belakang mereka, kini dengan sosok yang berbeda, dan akhirnya muncul dua orang menakutkan yang berasal dari planet lain. Dan inilah yang dibicarakan Otsutsuki kepada Boruto sebelumnya. Sayang sekali, Mitsuki dan yang lainnya harus menjadi orang pertama menemui ancaman menakutkan ini, dan mereka masih belum mengetahui pasti orang yang ada di depannya. Saat itu, sosok aneh yang baru saja tiba berkata kepada rekannya, apa yang kau lakukan di sini? Kau terlalu lama? Jangan buang-buang waktumu di sini, ayo pergi. Setelah dia berkata demikian, sosok aneh yang menyerang Mitsuki sebelumnya akhirnya meninggalkan mereka semua. Tapi makhluk ini cukup menarik. Dia tidak suka melenyapkan siapapun seperti Otsutsuki. Saat itu Sai dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan kepergian dua orang misterius yang mereka hadapi. Mereka sadar tentang seberapa mengerikan apa yang mereka hadapi. Bahkan Mitsuki hendak kembali melakukan pengintaian dengan mengirimkan ular kecilnya untuk membuntuti orang-orang itu, tapi Sai berkata, hentikan Mitsuki, jangan memancing mereka lagi. Walaupun kita tahu kemana dia, itu akan percuma saja dengan orang yang terbatas seperti kita. Ini sudah cukup menjadi laporan penting. Kalau kita kedatangan sesuatu yang berbahaya,
Shinki yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, tapi ada yang aneh sepertinya. Dia bukan Otsutsuki dari ucapannya? Apa mereka makhluk lain yang berasal dari luar planet kita?" Sai yang mendengar itu membalas, "Kau benar, itu kesimpulan paling masuk akal saat ini. Dari yang mereka bicarakan, Boruto tetap menjadi target penting. Sial, ternyata misteri masih terlalu banyak yang belum kita pecahkan." Mitsuki yang mendengar itu berkata, "Maaf harus egois seperti ini, tapi biarkan aku tetap menjaga area ini sampai kalian kembali lagi dengan bala bantuan. Aku berhasil menemukan lokasi mereka. Dengan mode Sage tanpa harus mengirimkan ularku dengan sembunyi-sembunyi, jika aku terlalu jauh dan ikut dengan kalian, aku tidak bisa melacak mereka dari sini." Saya mendengar itu cukup kebingungan, walau bagaimanapun ini sesuatu yang tidak bisa mereka lepas begitu saja. Tapi dia juga sadar, kalau bala bantuan sangat diperlukan untuk mencari tahu dua orang misterius itu. Tapi tiba-tiba Shisui berkata, "Baiklah Mitsuki, kami mengandalkanmu, kita harus memikirkan banyak cara sebelum kembali bertempur. Jangan teralihkan dengan ketidaksabaranmu melihat mereka dan melakukan penyerangan, itu akan sangat berbahaya." Mitsuki yang mendengar itu membalas, "Aku tahu, pergilah, waktu kita benar-benar terbatas, aku harap tidak terjadi sesuatu yang sangat buruk di sana." Setelah Mitsuki berkata demikian, Sai langsung menyiapkan elang Chojugiganya, dan membawa Shinki dan Shisui terbang menuju ke lokasi pertempuran Naruto dan Shikamaru dan meninggalkan Mitsuki sendirian. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai, betapa mengejutkan bagi Sai dan yang lainnya. Mereka menyaksikan sebagian shinobi terluka parah, bahkan ada yang tubuhnya lepas akibat terluka parah akibat pusaran hitam yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Tapi pada saat mereka mencoba mendekat, akhirnya mereka menyaksikan di sisi yang berbeda, pusaran hitam raksasa yang menarik Yamato dan Shikamaru di sana. Mereka berjuang agar tidak terhisap pusaran tersebut. Menyaksikan itu Sai berkata, "Apa-apaan ini? Sialan, itu yang membuat kita tidak bisa turun dan mendekat. Shinki lakukan sesuatu, Yamato dan Shikamaru sedang dalam bahaya. Pusaran hitam yang ada di bawah tanah itu sepertinya yang menarik mereka semua." Shinki yang mendengar itu langsung menggunakan pasir besi miliknya. Tapi pada saat hendak ke sana, Shinki langsung terdorong dan hampir terhisap juga, sehingga dia membatalkan serangannya. Saat itu Shinki berkata, "Aku tidak bisa mendekat paman, pasir besiku langsung tertarik pusaran itu." Shisui yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Sai, pergilah dari sini, sepertinya kekuatanku sudah cukup. Aku akan membawa semua orang yang ada di sini dengan Shunshin no Jutsu." Tapi pada saat hendak melakukannya, semua pandangan mereka tiba-tiba berubah melihat jutsu penyegel yang dilakukan Naruto dan yang lainnya. Saat itu Chibaku Tensei milik Nagato perlahan hancur, dan Otsutsuki tanpa wajah itu akhirnya terbebas dari sana. Tapi tidak lama kemudian, mereka melihat Deidara menggunakan tanah liat miliknya kembali, dan mengubur Otsutsuki tanpa wajah tersebut dengan jutsunya, dan alhasil, dia menggunakan jutsu peledaknya. Akibat daya ledak yang besar, membuat Shikamaru dan Yamato terdorong dan masuk ke dalam pusaran hitam yang ada di bawah sana, sehingga mereka berdua akhirnya selesai dan lenyap. Tapi Sai dan yang lainnya tidak bisa sedih, sebab kali ini mereka harus menjadi korban selanjutnya akibat daya tarik pusara hitam tersebut. Saat itu Shinki mengeluarkan sayap pasir besi dari tubuhnya, dan membawa Shisui dan Sai menjauh. Alhasil, elang milik Sai langsung terseret masuk ke dalam, dan semua shinobi Konoha akhirnya kembali lenyap begitu saja, seolah-olah menggambarkan kalau usaha yang dilakukan Boruto untuk menyelamatkan mereka ternyata gagal total. Takdir masih juga belum berubah, nasib mereka masih sama saja, dan yang tersisa saat ini bisa dihitung jari. Ratusan shinobi Konoha terseret paksa pusaran hitam aneh itu, dan kenyataan pahit terjadi dan terlihat sangat jelas di sana. Saat itu Shinki berhasil menyelamatkan mereka berdua dan berlindung di tempat yang aman. Saat itu Sai langsung marah dan kesal melihat apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan, Shinki juga langsung terdiam dan tidak bisa berbuat apapun. Tapi tidak lama kemudian, di saat semuanya sudah putus asa dan tidak memiliki harapan untuk melakukan sesuatu, orang yang paling berpengaruh dan di dunia ini akhirnya muncul juga. Dia adalah Uzumaki Boruto. Dia berdiri tepat di atas langit dan melihat semua kekacauan yang ada. Saat itu ada yang menarik. Jubi miliknya bisa berukuran kecil dan berdiri di pundak Boruto sambil berkata, "Akhirnya kita sampai juga Tuan Boruto. Kita sepertinya sedikit terlambat ke sini." Boruto yang mendengar itu menjawab,
Tidak, ada yang terlambat jika aku sudah kesini, walaupun aku masih cukup sedih akibat si brengsek itu mengorbankan jiwanya untukku dan bukan membantuku kesini. Tapi aku tidak akan mengecewakan pengorbanannya,